gitu ya. Padahal salah satu indikasi yang harus kita pahami adalah pada saat kita berinvestasi, bagaimana kita bisa memanage resikonya. Resiko yang akan hadir dari investasi apapun itu bentuk yang kita pilih, ada pasti resikonya. Kira-kira kita bisa nggak memanage resiko tersebut kalau pada saat kita berinvestasi tidak sesuai dengan ekspektasi yang kita mau, gitu ya. Nah, jadi kalau ditanya keterlibatan perempuan, gitu ya, boleh ditanya. Perempuan sekarang jago semua, gitu ya. Banyak komunitas perempuan-perempuan, misalnya ada komunitas perempuan jago saham, gitu ya. Kemudian perempuan jago trading. Aku nggak tahu nih, dari Sahamologi ada komunitas apa untuk perempuan ya? Oke. Ya, aku tantangin loh ya, gitu. Nah, ini yang menarik gitu ya. Thank you Mbak, terkait dengan investasi. Justru kita punya program gerakan 1 juta investor bijak. Karena investasi dengan ilmu dan pengalaman. Nah, dan Sahamologi itu adalah teman edukasi dan pendamping, bestinya teman-teman. Jadi kita bisa pandu teman-teman dari yang skala paling misalnya resiko rendah, contoh misalnya deposito, bagaimana optimasi di deposito, naik ke obligasi, naik ke reksadana, baru ke saham. Nah, di saham platformnya itu lengkap sekali, teman-teman bisa Sahamologi. Nah, nanti Kamis biasanya kita zooman bahwa ini loh cara menggunakan apps Sahamologi, kita bedah, kita pandu sampai teman-teman mandiri. Jadi kita sharing ilmunya Mbak, kita dampingi ilmunya. Kenapa? Karena yakin kalau ilmunya itu teman-teman kuasai, tidak ada orang lain yang bisa itu melepas dari teman-teman. Karena ilmunya teman-teman punya, pengalaman investasi punya. Nah, ini yang kita harus kolaborasi. Segmen kami ada 2, segmen perempuan dan milenial. Terutama perempuan, makanya kita kolaboratif, ya. Oke, Mbak, ini kalau ada pertanyaan dari sobat-sobat Sahamologer, khususnya spesial untuk perempuan, silakan. Yuk, ya. Tanya sebanyak mungkin, mumpung saya ya bawakan ahlinya, karena ya hire dia nggak mudah dan nggak murah gitu kan soalnya. Rate-nya kalau di luar itu bisa double digit, tetapi hari ini, malam ini mau secara live sharing ya, dan itu untuk yang disampaikan daging semua teman-teman. Yuk tanya sebanyak mungkin supaya teman-teman, terutama yang perempuan hebat ini bisa makin sejahtera ke depannya. Kenapa? Karena kalau kita edukasi perempuan, kita edukasi 3 generasi, betul Mbak ya? Ya, kalau perempuan sejahtera keluarganya, pintu gerbang kesejahteraan keluarga itu ada di perempuan. Karena Menteri Keuangannya perempuan itu 51%, betul ya? Nah, itu Mbak. Aduh, jadi jangan lagi bilang perempuan itu tukang ngabisin duit ya, gitu. Nah, justru, nah ini belajar dari sosok Mbak, salah satunya yang tangguh gitu kan. Awalnya didampingi suaminya, nah sekarang single income, pasti tentunya berat gitu, tapi perempuan itu selalu bicara tough ya, bahwa masa depan anaknya, masa depan keluarganya akan diberikan yang terbaik. Nah, itulah kenapa perempuan itu multitasking dan hebatlah luar biasa. Oke, Mbak, terkait dengan investasi ini bicara kita sedih Mbak ya, investasi bodong itu data di OJK 2011 sampai 2022 itu 117 triliun. Dan terakhir satu koperasi itu 106 triliun dan mayoritas korbannya itu adalah perempuan. Kira-kira pendapat Mbak, pandangan Mbak, kenapa sih investasi bodong itu lebih disukain oleh para perempuan? Apakah suka yang pasti-pasti? Atau seperti apa? Mbak boleh cerita. Dan bagaimana trauma healingnya? Ya, trauma healingnya. Jadi ketika kita korban, seringkali kita menganggap bahwa oke, investasi itu sesuatu yang negatif. Akhirnya kita traumatik dan kita tidak pernah mencoba lagi investasi. Nah, saran Mbak dan pengalaman Mbak, silakan. Oke, ini pertanyaan yang menarik. Kenapa sih faktanya yang terjebak dengan investasi bodong tadi adalah kebanyakan perempuan gitu ya? Kenapa? Apakah perempuan ini penganut misalnya semua butuh keamanan dan kesejahteraan? Yes, benar. Pada faktanya nih Mas Gembong, kalau kita ngomongin dari sisi manusia bukan perempuan dan laki-laki aja gitu ya. Kita ini memiliki dari sisi psikologinya adalah kita manusia itu selalu menginginkan sebuah kepastian.
gitu ya, sebuah kenyamanan gitu. Makanya tadi pasti-pasti aja mau investasinya, ya udah ke Samologi aja, lu dipastiin tuh di situ ada Betty yang nemenin lu gitu kan. Oke, karena kita butuh kepastian, betul nggak sih, gitu ya? Ya. Kita butuh kepastian, kita butuh kenyamanan, kita butuh ada yang ngejagain gitu ya, sehingga apa yang kita mau itu goalsnya terwujud gitu. Nah, faktanya kenapa perempuan ini banyak sekali mudah gitu ya, mudah teriming-iming karena tadi, aduh, kalau misalnya aku beri kayaknya untung deh gitu. Padahal keuntungan itu bisa jadi bodong gitu. Tapi kalau udah ada keuntungan di depan mata, wah nanti untungnya lumayan nih bisa buat dana pendidikan anak gue gitu ya. Jadi pikirannya tuh udah melayang kemana-mana gitu. Makanya tadi faktanya yang paling mudah dimasukin adalah gitu perempuan gitu ya. Dibandingkan dengan laki-laki. Laki-laki udah pasti nih pakai logik nih, nggak mungkin nih bla 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 gitu. Tapi kalau perempuan tuh mikirnya panjang. Wah ada keuntungan 10% nih, oh keuntungannya 20%, oh nggak apa-apa deh gitu ya, kita masuk aja deh gitu. Tuh pakai uang kecil gitu, padahal suaminya yang kerja gitu ya. Ini agak repot gitu ya. Nah, kemudian tadi kalau ditanya lagi gitu ya tentang investasi, sebenarnya banyak orang bukan ngomongin investasi aja nih Mas Gembong. Pada saat kita memulai hubungan gitu ya, pacaran gitu ya. Pacaran, kita udah sayang-sayangnya, tiba-tiba kita diselingkuhin. Trauma nggak? Trauma deh gue pacaran gitu ya. Sampai gue butuh waktu lagi untuk bisa melihat bahwa gue bisa ngebuka hati buat orang lain gitu ya. Betul nggak? Oke, itu yang pertama. Contoh, kalau misalnya kita bawa motor gitu ya, tiba-tiba kita jatuh nih Mas Gembong. Besok kita trauma nggak? Aduh deh, gue kemarin jatuh, nggak deh gitu. Jadi segala sesuatu yang membuat kita tidak nyaman, segala sesuatu yang bisa menimbulkan resiko gitu ya, atau yang sudah menimbulkan resiko, ini membuat traumatik sendiri buat kita. Bukan hanya tentang investasi, apalagi tentang investasi gitu ya. Di saat kita ilmunya nggak ada, tapi ekspektasi kita terlalu tinggi tentang return yang diberikan gitu ya, dan pada saat tidak sesuai dengan ekspektasi kita sebagai manusia tadi gitu ya, ini akan membuat traumatik yang saham tuh jelek Mas Gembong. Aku kemarin baru masukin, tahu berapa menit kemudian udah turun. Katanya saham itu adalah salah satu instrumen keuangan yang bisa menyamai inflasi. Wah, bullshit deh. Udah nggak usah deh. Yang aman-aman aja lu tabung aja deh udah gitu. Atau taruh aja di bawah bantal gitu ya. Nah, artinya makanya saya bilang kita hidup itu bukan untuk coba-coba. Makanya perlu yang namanya penjajakan. Pada saat kita mau married juga penjajakan dulu, belum nggak? Betul nggak? Sampai kita tahu, oh ternyata tuh si perempuan pinter banget ngatur keuangannya. Oh ternyata tuh si cowok boros banget ngatur keuangannya. Akhirnya kita bikin strategi gimana caranya nih nggak nyusahin kita. That's why sebelum teman-teman berinvestasi, investasi dulu leher ke atas. Belajar gitu loh. Belajar ini saat ini banyak sekali platform yang Anda bisa akses dengan gratis. Gabung ke komunitasnya Sahamologi juga ada kalau nggak salah di Telegram tuh banyak banget membernya gitu kan ya. Tang ting tung aja gitu ya. Atau misalnya teman-teman ikutin kelas-kelas dari Sahamologi atau misalnya dari Risa sendiri gitu ya. Itu banyak banget gitu. Nah, jadi dari situ teman-teman dapetin dulu, dapat ilmunya coba gitu ya. Kemudian banyak belajar lagi sehingga experience kita tuh sebenarnya bisa terbentuk kalau habitnya dimulai dengan cara yang tepat. Kalau dimulainya dengan cara yang tidak tepat, traumatiknya bisa sampai kapanpun gitu loh. Setuju nggak Mas Gembong? Tidak ada kata-kata penolakan. Sepakat ya 1000%. Ya, kenapa? Karena ya itu realitanya bahwa kalau teman-teman dapat ilmu, praktekkan nominal kecil, dapat experience-nya, dan tentunya itu nanti ada positif experience yang dibangun. Investasi secara berkelanjutan dan terus naik levelnya. Nah ini juga nih Mas Gembong, sorry. Yes. Salah satu kita membuat budgeting itu adalah kita untuk melihat gitu loh kapasitas keuangan kita. Kita bisa investasi secara rutin nggak nih setiap bulan? Investasi jangan begini ya. Anda ada uang gede investasi terus berharap untungnya gede. Udah gitu nggak ditambah-tambah lagi. Hai, hello kita lagi bukan menggandain uang gitu kan? Gitu. Jadi kamu juga harus bisa gitu ya bisa melihat dari sisi anggaran tadi gitu ya. Kenapa perlu dianggarin keuangannya? Sehingga kita melihat peta kekuatan atau kemampuan keuangan kita yang bisa kita anggarkan setiap bulan secara rutin itu berapa? Contoh kasusnya begini, kita punya klien misalnya dia bisa berinvestasi 500.000 tiap bulan. Iya nggak masalah, mulai aja. 500.000 tempatin investasi, tujuannya apa? Dana darurat, taruh di reksadana pasar uang yang misalnya aman gitu ya. Oke, dalam jangka waktu 12 bulan, uang kamu naik jadi 6 juta dengan return yang misalnya 4 sampai dengan 5% gitu ya. Tapi kamu aman dulu, wah
Kalau dengan 500.000 aja, aku uangnya bisa sampai misalnya 6.500.000. Gimana kalau misalnya bulan depan aku tambah lagi deh, tahun depan jadi 1 juta. Wah, 1 juta aja bisa 12 juta. Jadi dapetin experience itu yang membuat kita nyaman, membuat kita happy, sembari kita upgrade terus ilmunya, sehingga nanti kita akan ada di tahap misalnya ya Anda bisa jago trading bareng Gembong gitu kan ya. Ini belum ada loh kelas ya, kelas jago trading bareng Gembong, misalnya 2 bulan jago trading bareng Gembong dan Sahamologi belum ada nih. Wah, itu kita nggak janjikan 2 bulan ya gitu kan jago trading, karena kita tidak berproses. Karena kan Intinya pengennya cepat untung ya. iya. Nah itu yang kita coba sampaikan, karena kan kita belajar dari financial planning ya. Financial planning itu bicara terkait dengan proses. Do the process. Ya, Pak Lok Eng Hong aja butuh berapa puluh tahun gitu kan. Warren Buffett dari umur 11 tahun. Ya kita berproses. Proses itu ada naik turunnya. Ya, bedanya adalah teman-teman tidak sendiri. Tak temenin di Sahamologi dan perempuan-perempuan hebat gitu kan, seperti Sisi Barista ini. Oke, Barista, kalau kita ngobrol itu kan sampai 1 jam dan lainnya, cuman waktunya juga terbatas. Oke, kira-kira ya malam ini dengan topik perempuan jago atur duit ya demi cuan. Closing statement dari Mbak Rista, silakan Mbak. Oke. Kalau aku sih nggak mau panjang-panjang gitu ya, aku cuma menghimbau adalah yuk teman-teman perempuan-perempuan dimanapun kalian berada, kalian itu adalah sesuatu yang unik gitu ya, kalian adalah sesuatu yang berharga gitu ya, kemudian kita juga bisa memiliki kesempatan yang sama, apa yang saya dapetin mungkin teman-teman juga bisa dapetin gitu ya, tapi memang semua proses perjalanan hidup seseorang itu kan beda-beda gitu ya, tapi kalau kita nggak punya rasa kesadaran dari diri sendiri, jangan berharap orang lain akan berubah untuk kita. Begitu juga ngomongin tentang keuangan gitu ya. Kalau misalnya memang saat ini kita diberikan semua keadaan sehat walafiat, kenapa kita tidak bisa berdaya gitu ya, menyalurkan semua kemampuan-kemampuan kita, bukan hanya karena kita sebagai seorang ibu rumah tangga, kemudian seorang istri, kemudian impian kita semua jadi tidak bisa terwujud, atau misalnya semua jadi tertunda dan lain-lain. Enggak, kita memiliki kesempatan yang sama, tinggal kamu mau take action, mau ambil kesempatan itu atau enggak, semuanya balik lagi ke kita. Tapi satu yang pasti, kita terlahir sebagai perempuan-perempuan hebat yang memiliki kemampuan masing-masing dan kita bisa berkolaborasi dan kita bisa membuat kebahagiaan kok buat diri kita sendiri. Itu aja sih Mas Gembong. Keren, thank you closing statement-nya. Waktunya perempuan berkarya, berdaya lebih, ya sejahtera, dan tentunya terakhir harus bahagia. Ya, luar biasa, banyak sekali insight-nya daging semua malam ini. Ya, ini salah satu bentuk ya program kita, Mbak. Ya, 1 juta investor bijak untuk terus mengedukasi, ya, terus belajar bareng terkait dengan ya para ya sobat Sahamologi dimanapun berada. Ya, biasanya saya memang ramenya itu ketika spoiling saham-saham itu rame sekali. Tetapi kami percaya ya bahwa ilmu yang kita sudah sampaikan semoga itu menjadi manfaat ya. Jadikan Sahamologi, thank you Mbak Rista atas waktunya, luar biasa, malam-malam kita undang di sini bisa mau berbagi terkait dengan perempuan-perempuan hebat ya. Ke depan Mbak Rista semoga kita kolaborasi dan kita buka semua kolaborasi, karena kami punya visi 1 juta investor bijak dan perempuan pasti nanti spesial di kita ya, dan kita kolaborasi. Thank you teman-teman malam ini, sehat-sehat selalu semuanya, dan kami akan terus dampingi teman-teman sobat Sahamologer. Ya, Sahamologi adalah pusat edukasi dan pendampingan. Yuk kita sama-sama buat untuk positive experience ya, perempuan-perempuan Indonesia waktunya berkarya, berdaya juang, dan tentunya mandiri, pada akhirnya bahagia. Oke, thank you. Selamat malam semua. Sehat selalu. Makasih.